Kita ada di barat desaku. Ini dalam lingga bertulis desaku disebut sebagai wilayah alas Murak. Murak bagi yang kemarin saya utarakan sebagai asumsi saya, opini saya itu Murak itu papringan, kebun bambu. Masih jadi pikiran saya itu ke sini itu lokasinya kenapa ini kan arah sana timur selatan, pada itu berputus di sebelah sini menoreh, ini mendut. Lalu menjadi pertanyaan, ini kenapa dataran gula ini banyak bebatuan besar? Itu istilahnya dari pergeseran sungai atau lontaran apa batu? Kalau lontaran batu masa sampai sejauh ini? Merapi kan udah jauh di sana tuh, ya tuh batu sebesar itu gimana mungkin bisa sampai ke sini? Kan sekitar 10 km lebih dari Merapi di api sebelah barat ini. Batu sebesar itu gimana mungkin bisa sampai ke sini? Kalau terlontar mungkin sini ada nasi apa pergeseran, atau kalau pergeseran dari sungai apa? Soalnya dalam liga tertulis desaku sebelah selatan batasnya adalah Sungai Gunjang Purba yang kini jadi Kali Prasung. Sebelah itu Kali Pabelan, Sungai Pabelan Purba. Lalu itu geseran dari sungai mana ini? Tuh, tuh ukurannya kan besar-besar gitu di Gunung Sumbing. Lalu sebelah sana berkali saya batas barat desaku Sungai Elo. Lalu itu Candi Batu Bata di sebelah sana, Landi dan semuanya itu. Jadi pertanyaan, sungai apa? Geseran sungai apa gitu? Sekilas juga menarik, tapi bagi Anda yang punya hobi ke situs kuno dan sejarah itu pasti menyukai. Itu satu besar gitu, saya perbesar ya. Oh, mana mungkin ini batu sebesar ini sampai sini kan berpikiran. Disebutkan juga kok di lingga bertulis desaku itu bahwa tertulis sang pamegat Swan itu diberi bangunan suci di alas Murak. Yang bangunan sucinya mana? Kalau menurut saya ini alas Murak ya sini, tapi kalau bangunan sucinya mana? Nggak ada bangunan, tapi di sana itu loh. Itu namanya sawah Sekenteng. Kenapa disebut Sekenteng? Karena ada batu kenteng. Batu kenteng itu kayak lumpang tuh, lubangnya kecil tuh. Bagi saya itu merupakan umpak tiang bangunan rumah. Berarti sana mungkin dulu abad 8 ada bangunan rumah. Lalu pernah petani di sini tuh nyangkul di sana menemukan perhiasan logam, tapi bukan emas, tapi di sana itu kayak sabuk, gelang dan sebagainya itu. Sayangnya cuma dijual ke Rosok. Itulah pengetahuan sejarah pada warga minim, rata-rata nggak tahu. Lebih percaya pada yang klenik-klenik, yang aneh-aneh itu, yang penuh kesaktian. Padahal realitanya dijajah Belanda aja sampai 3,5 abad. Kesaktiannya mana? Ya ada kesaktian.
Kalau saya nggak sombong ya, orang tua saya, bapak saya yang dalam video kemarin itu komandan Laskar 10 itu kan pernah diberondong peluru sama Belanda. Alhamdulillah juga selamat tuh, itu kan berarti bukan kesaktian tapi istilahnya bejo. Bersyukur bisa hidup sana. Saya mau lihat di sana misalnya tuh udah azan. Udah pernah saya liput lokasinya. Lebih panas gini kan rawan ular sawah itu kan pada muncul. Panas gini kan keluar dari lubangnya. Ini namanya alas murah. Yang sawah sekentek. Lihat dari konstruksi struktur tanahnya kan dulu. Tanahnya berpasir gitu seperti besar. Berarti kan dulu ini apa? Mungkin erupsi tapi geseran sungai atau apa? Tuh lihat itu. Katanya apa? Itu tanah di sungai yang kecil ini kalen ini. Tuh berpasir itu. Tuh sawah bagus berpasir. Kalau geser ini geseran dari sungai mana? Sungai Kunjang atau sungai mana? Itu lokasi Candi Siwa yang ada liga bertulisnya 2 di sini. Ini namanya kuburan karang. Karang itu artinya bukit kecil itu karang. Masalahnya gumuk atau buntuan itu. Gumuk karang itu bukit kecil. Lalu pada zaman Mataram Islam, bekas bangunan candi yang runtuh dibuat sebagai makam sama bangunan masjid. Lalu sebagai tanda telah kembali dikuasai, kan dulu berpindah ke Jombang era pasca Majapahit runtuh kan kembali ke Jawa. Alas Mentawai lah itu lalu menyebarkan Islam juga di zaman Sultan Agung. Sebagai tanda telah kembali dikuasai ditanami pohon randu itu. Ini Bungkal pada sana itu Selendra sana Borobudur itu Candi Buddha. Penasaran aku mau cek yang sawah. Luhur kita coba ke sawah sekenteng ya. Terus lagi. Sawah sekenteng ada di situ. Ini Sungai Kunjang Purba sana itu Kali Prasong itu Dusun Tirto bekas pertetaan sumber dari jadi Sungai Kak Prasong itu. Ini Gamol juga ada bekas pertetaan patung tanpa kepala. Japun sebelahnya ada Sungai Magelan Purba, Dowo. Saya Gunung Merapi tertutup banyak di sana. Borobudur ada di sebelah sana sekitar 7 km. Ini lokasi sebelah sana kan ya Sungai Elo, di seberangnya sana itu namanya ini dusun desa Pasuruan. Lalu ini dusun Banar desa Deangan, lokasi ketemukannya Lingga Patok barat wilayah sini Setambiku. Lalu ini Dukuh desa dari Bumirjo. Ini pohon randu yang juga Candi Siwa tapi batu batal udah punah di desa Bumirjo di Tiban. Yang nanam itu kelompok Kiai Ketip dari Mataram Islam itu. Lalu ini Drujugan, Ketiban, Drujugan, Tiban, Drujugan, hiasan yang kuburan kuno angker itu. Lalu kelebaan ketemuan Yoni itu bekas candi di sebelah sana Sungai Elo sebelah baratnya itu
dulu Kauman Desa Blundu, seberangnya Kalangan Dawet, juga candi terpendam di sebelah baratnya sebelah utaranya Sungai Mangu Purba, batas wilayah sini itu Gunung Sumbing. Ini Gajoran Bandungan, Kaliangkrik, Nepal, Panjapa, itu Kodia Magelang dengan Bidar, Secang, Tegalrejo, Grabak, Pakis, Candi Mulyo, Sawangan, Dukun, Muntilan. Itu malah jadi peta tuh. Gerak sana selak panas sih. Itu ada burung kuntul. Bulu bis kuntul baris. U-nya jangan diganti, porno. Baris lagi. Inilah sawah Sekenteng. Mau nyebrang ke sana. Udah luhur. Nah, kemungkinan kan lokasi dari bangunan yang dianugerahkan bangunan suci di Elasura, kemungkinan daerah sini. Itu Gunung Merbabu, ini Merapi. Erupsi kan juga kelihatan asapnya kelabu itu campur abu. Itu Candi Siwa yang jadi kuburan karang itu. Nah, barat sana itu rumah tawon. Nih di pohon itu. Ini kemungkinan dulu bekas hunian. Lokasi situ saya dari situ. Matikan ya di sini terlalu lama. Ini batu Sekenteng ya ini. Tuh. Ini Pak Soko dengan bangun buat naruh ya. Tuh, ini nyalanya nggak tahu. Mungkin terpendam kan. Di awal tadi kan sudah dibahas masalah geseran sungai, batuan besar-besar pada ada di sawah gini kan, berarti dulu erupsinya besar sampai Praloyo gitu, terus bangunan pada rubuh. Ini namanya nggak tahu, mungkin ada di daerah sana. Ini sawah sini juga nggak dikerjakan, nggak digarap, berarti di sekitar sini ada situs, tapi saya cuma sendiri nggak bisa gali, mosok gali sana ekskavasi juga dilarang kalau nggak berwajib. Yang nggak, kalau cuma orang biasa nggak boleh menggali. Nih yang namanya sawah Sekenteng ini juga horor sini, banyak cerita angkernya. Tapi alhamdulillah saya diberi keberanian karena semua sama-sama makhluk Tuhan. Tuh ukurannya segini, tangannya gini. Tuh buat patokan, lubangnya satu segini itu, kalau bahasa Jawa sekilan. Tuh di sawah ini pernah dicangkuli, ditemukan itu tadi saya bilang kalung gelang, tapi cuma dijual ke rosok itu. Wah, maklum lah orang desa. Ini resiko belusukan gini nih, coba kalau gini ada ular gimana. Nah, gini juga diposting yang nonton minimalis, minimum. Saya luhur, saya pulang luhuran lalu tidur. Ya sakit loh, kayak bisa busan dulu tapi sakit, asam lambung. Dah, salam budaya.